Oke guys, jadi setelah kita ke Marimas tadi, kita langsung astagfirullahaladzim. Jadi setelah kita ke PT Marifood tadi, kita langsung lanjut ke PSPJ. Nah, ini tuh tempat pembuatan Simplicia ya guys. Di sini ada banyak tanaman obat yang nantinya akan diolah menjadi Simplicia. Iya guys. Nah, dari Simplicia yang telah diolah itu akan diubah menjadi jamu, obat tradisional dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih guys. Ini adalah perjalanan siswa-siswi SMK Fadlun Hafiz Bangsri jurusan farmasi melakukan kunjungan industri ke UPTD PPSJ Pekalongan. Jadi sebelum masuk di sini kita wajib registrasi dulu. Nah, jadi aku mau jelasin dulu, BPSJ itu singkatan dari Badan Pelayanan dan Saintifikasi Jamu. Ini tuh semacam klinik gitu ya, tapi mereka memberikan jamu atau obat-obatan herbal sebagai pengobatannya. Sebelumnya kami diberi penjelasan materi mengenai obat tradisional, saintifikasi jamu, pengenalan BPSJ, dan lain sebagainya. Penjelasan itu dipaparkan sama Ibu Retno, kemudian disambung oleh Dr. Taufik ya guys ya. Anyway, KI atau kunjungan industri ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan SMK Fadlun Hafiz ya. Dalam KI, kami diajarkan tentang bagaimana sebuah perusahaan beroperasi dan bekerja. Tentunya tempat industri yang dipilih menyesuaikan program keahlian yang ada di sekolah. Setelah penjelasan kami lihat-lihat dulu. Di sini ada nih semacam denah 3D dari Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat atau yang biasa disebut P4TO. Oke, lanjut. Kita ini sekarang akan mengikuti Pak Ardi menuju mana ya, Badila ini? Badila tahu nggak? Ngeri ya, menuju surga. Kami diajak untuk mengikuti Pak Ardi Sanjaya ke ruang produksi. Itu tempat pengeringan hibrid yang tadi dijelasin di video ya guys. Tentang apa itu pengeringan hibrid nanti bakal kita tanyain ke Bapak Adi. Ini bagian produksi. Ruang ini digunakan untuk membuat Simplicia. Nah, itu tuh bahan untuk membuat obat dan belum mengalami proses pengolahan apapun. Di sini kami dijelasin sama Bapak Ardi tentang pembuatan Simplicia. Kita lihat dulu guys reaksi teman-teman ketika mendengar penjelasan Bapak Ardi. Ini adalah Mbak Dila dan ini ya si mabuk lagi. Habis dikasih penjelasan, kita lihat-lihat dulu alat-alat yang digunakan untuk proses pembuatan Simplicia. Oke, anyway, yang satu ini namanya alat sortasi. Ya, ini yang selanjutnya di pencucian ya. Pencucian sendiri menggunakan sikat yang terbakar dengan tekanan air yang tinggi kayak cuci motor gitu ya. Kasar sekali guys. Iki sing kanggo resiki pol kelek-kelek. Amit dong, aku juga mau merekam. Jadi kapasitasnya sekarang perkiraan 25 kilo sekali atau. Setelah tadi dicuci, kini Simplicia ditiriskan ya istilahnya. Di sini kita bisa mendengar rencana teman-teman untuk membawa pulang beberapa jahe. Jangan ditiru ya teman-teman. Simplicia yang telah kering tadi itu kemudian dikumpulkan untuk kemudian mengalami proses pengolahan selanjutnya. Ini ada
adalah mesin perajangan. Digunakan untuk memotong simplisia menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Let's go, kita continue to kita lanjut ke pengeringan hybrid guys. Dan ini orang abnormal ini. BTW sistem pengeringan di BPSJ Pekalongan ini menggunakan sistem hybrid. Sistem pengeringan hybrid ya guys. Ya, kamu tahu nggak ini tempat apa? Pengeringan apa? Pengeringan hybrid. Ternyata ya guys, di sini udaranya tuh lebih panas dari di luarnya. Aisyah, Aisyah. Hai teman-teman kelas 11. Iki nanti. Setelah melihat ruang produksi, kami lanjut ke tempat pembuatan ekstrak. Begitu masuk, bau asing langsung menusuk hidung. Walaupun udah pakai masker loh. Salah satu benda yang menarik perhatianku adalah alat ini. Untuk lebih jelasnya, kita dengerin dulu penjelasan dari Bapak Ardi ya guys. Ini bisa saya jelaskan sedikit. Ini namanya vakum rotary evaporator. Vakum rotary evaporator. Vakum rotary evaporator. Ekstraksi ya. Di sini itu ada 3 komponen. 3 komponen yaitu satu vakum, kedua rotary, yang ketiga asap. Yang pertama itu vakum. Vakum itu ini dimana itu adalah untuk menurunkan tekanan atau yang namanya vakum itu menyedot ya. Tujuannya adalah untuk memaksa supaya titik didih pelarut itu bisa di bawah titik didihnya. Misal etanol titik didihnya 70 dan itu bisa mendidih atau bisa menguap dengan suhu 60. Dan terus yang kedua itu rotary. Rotary itu perputaran. Rotary itu perputaran di mana tujuan rotary ini untuk mengaduk secara terus-menerus. Jadi ekstrak ini tidak diam dan itu akan diaduk dengan rotary perputaran. Kecepatan di sini menggunakan 50 rpm rotary per menit. Terus yang ketiga ada evap. Evap itu pemanasan. Pemanasan di sini menggunakan air yang dipanaskan dan suhunya bisa ditentukan. Mau di suhu 60, 50 itu tergantung sesuai prosedurnya. Terus prinsipnya itu dari ekstrak yang dimaserasi, disaring dan ini dipanaskan dan diputar, diaduk, itu akan menguap naik ke atas. Uapnya akan nempel di dinding-dinding kondensor dan itu uap tersebut akan turun dan akan menjadi etanolnya kembali. Jadi pelarut ini menggunakan etanol dan etanolnya itu tidak terbuang sia-sia. Dimana etanol itu harganya agak mahal, jadi dan etanol ini bisa digunakan kembali. Seperti itu. Jadi tujuan alat ini adalah untuk mempercepat ekstraksi satu, yang kedua untuk menjaga suhu konstan. Jadi tetap suhunya itu akan konstan, misal di setting 50 itu akan menjadi 50 dan 60, 60. Terus yang ketiganya pelarutnya bisa digunakan kembali. Itu yang untuk evaporasi. Itu gambarannya. Oke, itulah penjelasan dari Bapak Ardi. Sangat membantu sekali, sangat berguna untuk pembuatan laporan. Selanjutnya kita pergi ke etalase tanaman obat. Ayo kita keluar dari semua tempat, ini yang paling keren. Keluar guys. Akhirnya.
tahu beberapa nama tanaman obat yang ada di Indonesia. Gak hanya bentuk dan namanya, kita juga bisa tahu tanaman ini tuh khasiatnya apa sih. Bisa kita lihat di sini ada banyak tanaman obat yang mungkin namanya asing di telinga kita ya. Kolesterol. Nih ada asoka, kemudian ada zodia, dan masih banyak lagi loh sebenarnya. Kalau kita masuk ke dalam ini ada lebih banyak tanaman ya. Yang kecil-kecil juga ada. Ini adalah tanaman iler. Gak nyangka ya guys, ada tanaman yang namanya iler. Ya, dan itu adalah pegagan. Itu tanaman yang sering dikira oleh strawberry ya. Ini ada daun Afrika. Ada daun Indonesia tidak ya? Di bawahnya lagi ada selasi, ada apa itu, beluntas. Ini pegagan, Bu. Kayak strawberry lah. Iya ya. Tuh kan guys, dikira daun strawberry. Anti apa itu? Anti hipertensi, menjaga fungsi otak, Bu. Selain yang di dalam lagi, ada masih banyak lagi tanaman di luarnya. Bisa kita lihat, ini ada murbei, ada sirih, dan cocor bebek. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari kunjungan industri kita. Tidak hanya pulang membawa ilmu, kami juga membawa pulang oleh-oleh dari BPSJ, yaitu jamu bir peletok. Tapi sayang banget gak kerekam ya guys. Tapi aku masih punya botolnya kok, kalau kalian mau lihat main aja ke rumahku. Terima kasih sudah menonton vlog ini, vlog-vlog lain akan segera menyusul. Nantikan saja ya guys. Biar kalian gak ketinggalan video-video dari kami, jangan lupa subscribe channel Vokasi Esfanaba. Akhir kata, sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Waktunya kita pulang.